Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, untuk topik ketiga, materi yang akan kita bahas adalah industri penggergajian kayu. Kita mulai dengan istilah pengertian, peran, kedudukan, dan klasifikasi industri penggergajian. Nah, dari pengertian, kita bisa melihat bahwa industri penggergajian kayu adalah suatu unit usaha yang menggunakan bahan baku utamanya kayu, kemudian ada alat utama gergaji, ya, mesin sebagai tenaga penggerak, serta dilengkapi dengan berbagai alat atau mesin pembantu. Nah, tentu semua sudah paham bahwa pengertian dari gergaji itu sendiri adalah alat untuk mengerat material, ya, dalam hal ini kayu. Bendanya terbuat dari logam, berbentuk pipih, dan memiliki gigi dalam jumlah yang banyak. Kemudian, adapun definisi dari gergaji mesin adalah alat mekanik yang berfungsi mengerat material, dalam hal ini kayu, dengan menggunakan gergaji yang digerakkan oleh tenaga mesin. Artinya, secara sederhana kita bisa melihat perbedaan dua jenis gergaji yang digunakan di masyarakat kita. Yang pertama, gergaji yang tentunya banyak digunakan di rumah tangga yang tidak menggunakan mesin pada saat menggerakkannya. Jadi hanya dengan bantuan tenaga manusia untuk memotong, ya, untuk mengerat material kayu dalam bentuk papan, kaso, dan lain-lain. Nah, sementara gergaji mesin adalah gergaji yang digerakkan oleh tenaga mesin, dan pada umumnya gergaji mesin ini dimiliki oleh industri-industri penggergajian kayu, baik skala besar, menengah, maupun skala sedang dan kecil, ya, tentu saja. Nah, dilihat dari perannya, industri penggergajian yang ada saat ini termasuk ke dalam industri primer pengolahan kayu, artinya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Bahan mentahnya berupa kayu bulat atau kayu bundar, seringkali juga kita sebut sebagai logs. Nah, sementara output atau hasil dalam bentuk bahan setengah jadi bisa berupa papan, kaso, reng, balok, dan lain-lain. Dilihat dari kedudukannya, industri penggergajian itu menempati 3, ya, kriteria kedudukan. Yang pertama, sebagai industri pada proses pertama, atau sering dikenal sebagai primary conversion, merupakan proses terpenting dalam industri pengolahan untuk pengolahan lanjutan, seperti mebel, alat rumah tangga, papan buatan, dan lain-lain. Ada juga industri penggergajian yang kedudukannya itu sebagai industri khusus. Nah, biasanya industri penggergajian seperti ini, mereka sudah memiliki kontrak, ya, kerja dengan industri lain yang memang bahan baku produksi di industri tersebut menggunakan kayu-kayu dari industri penggergajian. Nah, ini dikenal sebagai industri penggergajian dengan kedudukan khusus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah industri kayu gergajian sebagai bagian dari industri perkayuan terpadu atau integrated industry, di mana industri penggergajian yang memiliki kedudukan sebagai industri perkayuan terpadu ini biasanya itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki modal dalam jumlah besar. Karena di dalam industri perkayuan terpadu itu, selain, ya, ada alat-alat mesin-mesin untuk industri penggergajian, juga ada alat-alat mesin-mesin untuk industri pengolahan kayu lanjutannya.
Nah, sementara itu berdasarkan klasifikasinya, industri pengrajin kayu di Indonesia itu tergolong atau dibagi ke dalam 4 kelompok, 4 kelas. Yang pertama didasarkan kepada kapasitas produksinya. Kapasitas produksi adalah kemampuan ya produksi dari satu industri. Dikenal ya di industri pengrajin kayu ini ada industri pengrajin kecil di mana kapasitas produksinya itu kurang dari 6.000 meter kubik per tahun. Yang kedua, kelompok industri pengrajin yang masuk ke dalam kriteria sedang, di mana kapasitas produksi yang ada pada industri tersebut sebesar 6.000 sampai 12.000 meter kubik per tahun. Dan yang ketiga adalah industri penggergajian besar, di mana kapasitas produksi dari industri tersebut lebih dari 12.000 meter kubik per tahunnya. Nah, yang kedua, berdasarkan mobilitas, ya, pergerakan. Industri penggergajian kayu ini dikenal berdasarkan mobilitasnya ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok permanen, yang kedua kelompok portabel. Nah, yang permanen itu tentu saja dia berada di satu tempat, kemudian memproduksi kayu gergajian di sana, setelah itu baru didistribusikan untuk dijual ke tempat lain. Dan di Indonesia, ya, berdasarkan mobilitasnya, ini yang lebih banyak industri-industri penggergajian kayu yang permanen, ya, tempatnya itu tetap, tidak berpindah-pindah. Yang kedua adalah kelompok industri penggergajian kayu yang portable. Yang portable ini bisa berpindah-pindah tempat. Jadi kalau pernah saya baca begitu, yang portable ini alat utama mesin gergaji ini bisa berpindah tempat. Artinya bahwa industri penggergajian kayu seperti ini dia akan mendatangi lokasi di mana bahan baku kayu bulat atau kayu bundar ya atau logs tadi untuk digergaji. Dan lebih banyak ya yang dilakukan oleh industri tipe ini adalah dalam bentuk jasa. Jadi jasa untuk menggergaji ya, untuk mengerat bahan baku kayu bulat atau bundar milik masyarakat ya, yang ada di tidak terbatas tempatnya. Gitu. Jadi ada kemampuan untuk bergerak ya, karena biasanya yang tipe portable ini dia mengandalkan angkutan ya, transportasi yang didesain khusus, di mana di dalamnya ada mesin industri mesin-mesin penggergajian. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan atau klasifikasi industri penggergajian berdasarkan gergaji utama yang dimilikinya. Nah, ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah industri penggergajian band sawmill, di mana gergaji pita itu menjadi gergaji utama ya pada saat proses produksi penggergajiannya. Kemudian ada juga yang termasuk ke dalam kelompok circular sawmill atau kelompok industri penggergajian dengan gergaji circle atau bundar sebagai gergaji utamanya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok industri penggergajian yang dikenal sebagai horizon frame sawmill, ya, di mana gergaji utama yang digunakan di industri tersebut adalah termasuk ke dalam gergaji blok. Dan yang terakhir, berdasarkan cara berproduksinya, maka
Industri penggergajian kayu itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yang disebut sebagai production sawmill atau industri penggergajian yang melakukan produksi massal. Dan yang kedua adalah service sawmill atau industri penggergajian yang didasarkan ya produksinya itu kepada pesanan. Di Indonesia tentu saja sampai hari ini jenis production sawmill itu lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang service sawmill. Demikian pengertian kedudukan, peran, dan klasifikasi industri penggergajian kayu di Indonesia. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail pada segmen berikutnya.